Assalamualaikum Bu Nyinyu. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Ini Bu, saya bawain nasi uduk sama telur dadar. Saya masakin sendiri tadi. Saya Neng Jaja Bu, yang buka warung sebelah situ. Oh iya, saya tahu. Warung yang ramai banget itu kan. Sampai-sampai rebut pelanggan orang. Maaf Bu, kalau Ibu merasa terganggu dengan adanya kehadiran warung saya. Saya sungguh-sungguh gak ada niat Bu buat ganggu usaha Ibu. Saya cuma pengen cari rezeki yang halal. Oh gitu. Ya udah, cari rezeki di tempat lain aja. Kenapa? Kenapa harus di sini? Di sini udah ada warung gue. Udah lama lagi. Saya lihat Bu, makanya saya mau ngobrol sama Ibu. Saya pikir kita bisa jadi tetangga yang baik. Warung kita bisa hidup berdampingan. Gak harus saingan kok Bu. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Hahaha, rezeki udah ada yang ngatur. Gampang banget lu ngomong. Lu gak ngerasain gimana rasanya warung yang udah buka puluhan tahun dibangun tiba-tiba sepi. Pelanggan setia gue pada kabur ke warung lo. Gue mau bayar apa? Cicilan gue gimana? Saya mengerti perasaan Ibu. Saya juga pasti sedih kalau di posisi jadi ibu. Tapi Bu, mungkin kita bisa bekerja sama. Misalnya kita bagi waktu, atau kita jual dagangan yang beda. Atau mungkin Ibu punya saran. Kerja sama? Kerja sama apaan? Lo mau ngejek gue ya? Lo pikir gue butuh bantuan lo gitu? Gak usah sok baik ya. Pasti lu tuh cuman pencitraan. Di depan gue manis, di belakang lu ngomong jelek. Gue udah tahu tipe-tipe kayak lo. Bu, saya benar-benar gak ada niat jahat. Ini beneran tulus dari hati saya. Saya cuman mau. Udahlah, jangan banyak bacot. Mending lo cabut dari sini. Tutup warung lo, cari tempat lain. Ini wilayah gue yang udah duluan di sini. Lu tuh pedagang sok baik. Tahu gak sih etika? Bu Nyinyu, saya mohon maaf dengan sangat. Tolong dipikirkan lagi. Saya benar-benar gak bisa pindah. Modal saya habis buat tempat ini Bu. Kalau saya pindah, bagaimana saya bisa mencari rezeki buat orang tua saya Bu? Itu urusan lo ya. Gue juga punya anak. Gue juga punya tanggungan. Kenapa lo gak mikirin gue? Lo enak aja buka warung tiba-tiba rebut pelanggan gue. Sekarang ngeluh, dasar anak gak tahu diri. Baik Bu, kalau begitu ini saya tinggalkan aja ya Bu. Semoga Ibu mau makan. Saya permisi Bu. Gak usah bawa balik lagi ya. Makanan lu tuh gak gue makan. Takut diracun. Dasar anak alay. Dasar sok baik. Pasti ada maunya. Gue gak bakal ketipu. Neng Jaja, Neng, kemana? Kok mukanya kusut? Mang Memet. Astaga Neng, kenapa? Habis nangis ya? Ada apa Neng? Tadi saya coba datengin ke rumahnya Bu Nyinyu, Mang. Saya bawain makanan, saya ajak ngobrol baik-baik. Tapi Bu Nyinyu marah banget, Mang. Beliau bilang saya nggak tahu etika, minta saya tutup warung dan pindah. Aduh Neng, Mang udah bilang kan Bu Nyinyu tuh orangnya keras kepala. Jangan diambil hati ya Neng. Tapi Mang, saya benar-benar tulus kok. Saya nggak ada niat jahat. Saya cuman mau cari nafkah aja. Kenapa Bu Nyinyu gak mau mengerti? Saya udah usaha baik-baik, tapi tetap aja dibilang sok baik.
pencitraan. Neng Jaja, dengerin emang ya. Kadang dalam hidup tuh kita udah berbuat baik, tapi orang lain gak selalu nerima dengan baik. Bukan berarti kita salah, tapi memang hatinya orang itu yang lagi tertutup. Bunyinya tuh lagi iri, lagi sedih, lagi takut kehilangan penghasilan, makanya dia marah-marah. Tapi apa saya harus tutup warung ya, Mang? Saya nggak sanggup pindah. Modal saya habis. Kalau saya tutup, saya nggak bisa bantu orang tua dan adik saya. Gimana ya, Mang? Jangan tutup warung. Neng gak salah apa-apa. Neng punya hak yang sama untuk cari rejeki. Itu urusan bunyinya yang harus belajar nerima kenyataan. Bukan Neng yang harus mundur. Tapi, Mang, saya nggak tega lihat Bunyinya sedih. Gimana dong, Mang? Ini Neng tetap jalanin usaha dengan baik. Tetap ramah, tetap jujur, tetap sabar. Biarkan waktu yang buktiin. Kalau Neng emang niatnya baik, Allah pasti kasih jalan. Dan tentang bunyinya, biarin dulu Neng. Nanti emang yang coba ngomong sama dia pelan-pelan. Terima kasih ya, Mang. Mang Memet tuh udah kayak bapak saya sendiri. Selalu dikasih nasihat yang bikin hati tenang. Sama-sama Neng, emang cuma pengen kalian berdua bisa rukun. Sesama pedagang kecil harusnya saling bantu, bukan saling jatuhkan. Udah ya, jangan sedih lagi Neng. Pulang, istirahat, besok semangat lagi. Iya, Mang. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng, hati-hati di jalannya ya.